Berikut ini materi bimbingan dan konseling pada kelas 10 SMK yang berjudul Sikap Sopan Santun dalam Kehidupan. Pentingnya perilaku sopan santun. Salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur melalui pendidikan budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berperilaku sopan santun. Latihan bersikap dan berperilaku sopan santun ialah bersikap dan berperilaku baik dalam segala hal. Dengan demikian, maka manusia akan dikatakan sebagai orang yang tahu adat. Banyak cara dapat dilakukan dalam rangka untuk melatih diri bersikap dan berperilaku sopan santun. Para orang tua kita dahulu memberikan latihan tidak selalu dalam bentuk tindakan nyata, namun ada kalanya melalui berbagai cerita dongeng, melalui pembacaan syair, puisi, cerita rakyat, bahkan ada yang dalam bentuk sindiran atau kiasan-kiasan. Seperti pada masyarakat Jawa, dilakukan pula dalam bentuk tembang, baik itu tembang Macepat atau gending. Salah satu tembang Macepat di dalamnya memberikan gambaran terhadap pribadi yang tahu adat. Di dalam tembang Macepat terkandung unsur-unsur sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan perilaku sopan santun ialah yang pertama bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Kedua, apabila bercakap-cakap, maka berbicaralah dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang mendengarnya. Ketiga, bersikap dan berperilakulah yang sesuai dengan tuntunan tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang. Keempat, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Kelima, sedangkan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Maknanya, jika kita bersikap dan berperilaku baik, akan selamat dan sejahtera hidup kita. Dalam kenyataannya, banyak hal yang harus kita ketahui dan kita laksanakan dalam kaitannya untuk bersikap dan berperilaku baik. Sehingga apabila kita pelajari secara keseluruhan, kadangkala dapat menjadikan diri kita enggan untuk memulainya. Oleh sebab itu, secara garis besar, tuntunan bersikap dan berperilaku yang baik itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Belajar untuk berperilaku sopan santun. Perlu dicatat bahwa memulai sesuatu dari hal yang sederhana itu ternyata bukan karena tak mampu, tetapi semata-mata agar kita mudah mempelajarinya dan melaksanakannya. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Yang pertama, senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Hubungan sosial merupakan kunci pembuka silaturahmi. Oleh karena itu, dalam keseharian kita, bertemu dan berhadapan dengan orang lain, apa salahnya menampakkan wajah ceria dan bersahabat. Bertegur sapa untuk menambah keakraban. Senyuman akan menambah teman dan saling mengucapkan salam melekatkan tali persaudaraan.
Sekalipun sangat sederhana dan mudah, namun dengan senyum, sapa, dan salam, damailah hidup bersama kita. Iman dan takwa. Perilaku iman dan takwa dapat disederhanakan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat kepada Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Oleh karena itu, harus percaya akan adanya Tuhan. Dengan demikian, kita harus taat terhadap perintah dan larangan Tuhan. Demikianlah cara sederhana memahami iman dan takwa. Iman dan takwa dapat mendatangkan watak jujur. Watak jujur akan menarik tumbuhnya watak tawakal. Watak tawakal akan menumbuhkan watak sabar dan akan menuntun kepada watak ikhlas. Ketiga, patuh terhadap orang tua. Orang tua adalah perantaraan lahir di dunia ini. Tanpa kedua orang tua, kita tidak mungkin lahir dan berada di dunia ini. Kedua orang tualah yang memberikan pendidikan kepada kita untuk pertama kali. Karena orang tua kita adalah pendidik yang pertama dan utama. Tidaklah mungkin kita sekarang dapat menjadi seperti manusia sebagai layaknya manusia tanpa diberi pendidikan oleh kedua orang tua kita. Kita dapat berbicara, berjalan, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya karena jasa kedua orang tua kita. Maka sepatutnya lah kita patuhi kedua orang tua kita. Yang keempat, hormat kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Merekalah yang membimbing kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Kita dapat membaca, menulis, berhitung, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya berkat jasa guru. Semua hal yang tidak kita dapat dari orang tua kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh dari guru. Seharusnya kita hormati para guru kita. Yang kelima, menghormati saudara. Saudara adalah pengganti orang tua kita apabila kedua orang tua kita telah tiada. Dari merekalah pada saatnya nanti kita minta pendapat, nasihat, pertimbangan, bahkan bantuan dalam bentuk apapun. Jika kita menghormati mereka dengan tulus, niscaya mereka juga akan tulus membimbing dan membantu kita. Yang keenam, menghormati para pemimpin. Di sekitar kita banyak kita temui para pemimpin masyarakat, baik formal misalnya ketua RT, ketua RW, kepala dusun, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, dan lain-lain. Maupun para pemimpin yang tidak formal misalnya ulama, rohaniawan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang meluangkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lainnya untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Melalui kepemimpinan mereka lah kehidupan sosial kemasyarakatan dapat berlangsung dengan tertib. Yang ketujuh, menghormati sesama. Sesungguhnya keberadaan kita dalam masyarakat sangat tergantung kepada sesama. Kita akan kelihatan pintar jika ada teman kita yang bodoh. Kita akan kelihatan kaya jika ada teman kita yang miskin. Kita akan kelihatan tampan jika ada teman kita yang tidak tampan atau cantik. Sehingga karena merekalah kita ini akan dapat mewujudkan eksistensi kita. Keberadaan orang-orang di sekitar kita itu ternyata merupakan peluang agar kita dapat tampil lebih daripada mereka, baik itu teman, sahabat, lawan konflik, lawan kompetisi, tetangga, dan bentuk-bentuk lain dari kehidupan kemasyarakatan kita. Secara sadar atau tidak, mereka ternyata berjasa kepada kita. Oleh sebab itu, adalah suatu kewajiban kita untuk menghormatinya. Yang kedelapan, menghargai kedudukan setiap insan.
Tidak semua orang seberuntung kita dan tidak semua orang serupi kita. Keberuntungan dan kerugian bagi manusia adalah takdir yang harus diterimanya. Karena hal itu bukan kemauan manusia. Ada orang yang pangkatnya tinggi, ada pula yang pangkatnya rendah. Ada orang yang tidak sempurna jasmani dan rohani. Ada orang yang terampil dan cerdas, tetapi ada pula yang malas dan bodoh. Tetapi itu semua bukan atas kehendak yang bersangkutan, tetapi karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya kita menghina mereka. Bukankah di mata Tuhan kita ini sama? Karena yang membedakan hanyalah keimanan kita dan ketakwaan kita saja. Yang kesembilan, memanfaatkan alam secara wajar. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia. Namun demikian, kita tidak diperkenankan mengambil dan memanfaatkan alam di luar batas kewajaran. Sebab kerakusan dan ketamakan kita kepada alam, maka itu merupakan awal dari bencana. Alam sebagai sumber daya hendaklah kita pelihara untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Alam menyediakan sarana untuk hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, harus kita jaga kelestariannya. Dan yang terakhir, cinta tanah air. Tanah air adalah wahana kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dengan memiliki tanah air, maka eksistensi kita sebagai suatu bangsa akan dihormati oleh bangsa lain di dunia ini. Negaralah yang mengatur segala hal untuk hidup dan kehidupan bersama kita. Negara pula lah yang memfasilitasi kepentingan kita dalam pergaulan internasional. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Demikian pula menjaga kedaulatan negara adalah kewajiban setiap warga negara. Sebab dari negara kita mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Sekian materi yang berjudul Sikap Sopan Santun dalam Kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.